Dan kita ke informasi berikutnya, di mana ini informasi yang menggugah hati bahwa ada seorang relawan yang sedang membagikan sembako dan juga nasi bungkus untuk korban banjir. Justru kaki seorang relawan tersebut terperosok ke lubang air sebuah jembatan. Proses evakuasi berjalan hampir 2 jam dan berlangsung dramatis. Seorang relawan anggota Karang Taruna di Cikarang Utara terperosok dan masuk ke lubang saluran pembuangan air di jembatan Kaliulu, Jalan Gatot Subroto, Cikarang Utara pada Senin malam. Kaki kanan anggota relawan masuk ke saluran air yang tanpa pengaman, yang berada tepat di sisi trotoar jembatan. Peristiwa tersebut terjadi ketika korban sedang membagikan nasi bungkus dan paket sembako kepada warga para korban banjir di area pengungsian. Rekan-rekan relawan yang mencoba menyelamatkan korban sempat kesulitan lantaran kaki korban yang masuk tersangkut besi yang berada di kolong jembatan. Akhirnya korban dapat dievakuasi setelah membengkokkan besi yang menghalangi kaki korban. Kejadian ini setelah saya komunikasi dengan teman-teman masyarakat sudah 2 kali. Yang satu di sebelah sana, yang kedua di sebelah sini. Saya sih nggak bawa apa-apa, yang bawa tadi rekan-rekan saya. Saya cuma nunjukin arahannya doang. Jadi pas saya ngarahin, saya tiba-tiba ada di posisi paling ujung trotoar aja. Meleset. Kedua segala licin. Licin juga karena apa lelah juga kali ya? Mungkin karena kita udah beberapa hari bantu korban bencana banjir di daerah Waluya. Beruntung, korban hanya mengalami luka-luka ringan setelah tersangkut selama 2 jam. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhabar melaporkan. Masya Allah, niatnya begitu tulus ingin memberikan bantuan bagi para korban banjir, tapi apa daya, ada hambatan yang terkendala terjadi di tengah jalan. Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai hal ini? Ya, pertama saya ucapkan salut ya, insya Allah Allah yang akan balas segala upaya antum semua, kebaikan akan dibalas kebaikan yang berlipat oleh Allah. Ya, relawan itu kan satu hal yang sangat disukai, di mana orang-orang secara ikhlas ya, mereka itu berkhidmat, melayani umat tanpa kemudian meminta balasan dari orang tersebut. Balasnya biarlah Allah. Nah, inilah sifat ta'awun, tolong menolong, takaful, saling memikul beban, itsar, mendahulukan kepentingan orang lain, yang Rasulullah SAW ini sangat menyukai. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan bahwa belum sempurna keimanan seseorang jika dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, inilah bentuk yang kalau misalnya kita lihat juga di Indonesia ini adalah ada sifat yang kita banggakan dari dulu, itu adalah sifat gotong royong. Nah, semoga sifat gotong royong ini tidak hilang ya, tetapi justru dijaga oleh relawan-relawan seperti tadi dan menuju ke kita semua, supaya kita juga tetap menjaga sifat gotong royong dan ramah dan kemudian saling membantu sesama. Insyaallah. Insyaallah. Tapi terkadang Ustadz, kita suka menganggap bahwa memikirkan orang lain di tengah kita juga belum memikirkan diri kita sendiri. Apa sih Ustadz yang harus kita punya gitu dalam Islam, bahwa sebenarnya di tengah keterbatasan kita sebagai seorang manusia, kita juga harus mengenyampingkan itu dan harus mengutamakan keutamaan orang lain gitu. Inilah ya, jadi keutamaannya itu. Jadi kita itu memang selalu bagaimana setidaknya kita itu jangan menjadi beban buat orang lain. Tetapi kita diutamakan menjadi manfaat buat orang lain. Kalau kalian tidak bisa menjadi manfaat, jangan jadi beban buat orang lain. Nah, ini sifat yang sudah sangat baik ya, tetapi ada yang lebih utama lagi apa? Sifat di mana dia mementingkan orang lain, mendahulukan orang lain, yang disebut oleh Rasulullah SAW itu itsar gitu. Ya, banyak orang-orang ya, seperti kalau kita lihat bagaimana para pejuang-pejuang berperang gitu, membebaskan negara Indonesia dari penjajahan, itu mereka masuk dengan gigih, rela mengorbankan jiwanya untuk kemerdekaan saudara-saudaranya, untuk kemerdekaan anak cucunya, kan begitu. Nah, inilah sebagaimana kita pahami dalam Islam itu amalan fardu kifayah. Yang ketika ada dalam satu desa semua wajib, misalnya ada seorang yang meninggal, semua wajib mengurusi jenazahnya, tetapi diwakili oleh beberapa orang dan yang lainnya digugurkan kewajibannya oleh orang-orang tersebut. Nah, orang-orang yang melakukan fardu kifayah ini tentu balasannya sangat berlipat di sisi Allah. Nah, di dalam Islam kita diajarkan untuk bagaimana lebih mementingkan bukan hanya diri sendiri, tetapi orang lain yang lebih mementingkan, yang lebih diutamakan, kita kemudian bantu mereka. Nah, inilah
salah satu bagaimana kehebatan keimanan, kehebatan di dalam pengajaran, pembelajaran, bagaimana seharusnya akhlak seorang muslim. Iya, amin. Semoga kita termasuk di dalam golongannya.